Nah, sekarang kita akan membahas tata cara mandi mulai dari awal sampai akhir. La ilaha illallah. Kita akan membahas tata cara mandi mulai dari awal sampai akhir. Pertama, kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Ini harus diingat. Ya. Kemudian masuk kamar mandi, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena di kamar mandi banyak juga setan. Kemudian masuk kamar mandi tersebut pakai sandal, hukumnya sunnah. Kalau bisa pakai kofiah, juga hukumnya sunnah. Para ulama ini punya 2 kofiah biasanya. Jadi pakai 1 kofiah di kepala, 1 kofiah ditaruh di kantong. Buat apa? Kalau kofiah yang buat sholat, masuk kamar mandi, dicopot kofiahnya, ambil kofiah yang khusus kamar mandi. Karena masuk kamar mandi juga sunnah menutup apa? Kepala. Dan juga sunnah pakai sandal tadi. Kemudian masuk kamar mandi dengan adab-adabnya. Ketika kita mau melepas pakaian, kita berdoa. Karena di kamar mandi ini ada yang namanya jin atau setan. Yang mana kelebihannya setan ini bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Ketika kita telanjang, maka kita juga bisa dilihat sama setan. Bagaimana caranya biar setan tidak melihat kita? Berdoa. Apa doanya? Doanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Doanya apa? Ketika kita melepas pakaian, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Kemudian baru melepas pakaian. Usahakan tidak melepas kecuali sesuatu yang diperlukan untuk dilepas. Kalau kita hajatnya cuma kencing saja, jangan lepas semua. Mau hajatnya cuma buang air saja, ya biasa orang bahkan sebelum masuk kamar mandi biasa sudah telanjang dulu. Jangan seperti itu. Tapi dilepas atau dibuka secukupnya saja. Ustaz, kalau mandi bagaimana? Mandi masuk pakai baju. Bahkan sebagian ulama ini punya sarung khusus buat mandi. Sarung khusus buat basah-basahan. Kita juga di Hadramut kayak gitu. Banyak daripada guru-guru kita yang mana kalau mau masuk kamar mandi ini bawa anduk, juga bawa sarung. Sarung ini buat apa? Sarung ini buat nanti tak pakai. Yang penting aurat saya tertutup. Antara dari pusar sampai kemana? Sampai ke lutut tertutup. Nah, kemudian mandi. Tutup. Ini memang sarung buat basah-basahan. Setelah mandi dijemur anduknya, sarungnya juga dijemur. Sunnahnya seperti itu. Kemudian kita melepas baju tadi dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. La ilaha illallah. Kemudian sunnah yang pertama tadi apa? Bismillah. Baca Bismillah kita. Mau mandi itu baca Bismillah. Kita buka keran atau buka shower atau apapun kita mau pakai buat mandi, jangan keras-keras. Kalau kita buka keras-keras akhirnya banyak yang terbuang. Dan membuang air hukumnya makruh. Israf. Air itu nikmat dari Allah. Kalau nikmat dibuang-buang itu berarti tanda kita tidak bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur berarti ditakutkan nanti nikmatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka jangan buang-buang air, usahakan sedikit kita secukupnya saja kita pakai. Itu kalau air milik kita sendiri, tapi kalau air masjid hukumnya haram. Ya, israf ini kalau air kita sendiri hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau airnya wakaf, tanah wakaf, seperti masjid atau yang lainnya, maka hukumnya apa? Haram. Tidak boleh buang-buang air. Maka dikatakan lebih afdal kalau kita mau bersuci, itu bersuci di rumah, jangan bersuci di masjid. Lebih afdal di mana? Di rumah. Kemudian kita mulai untuk mandi. Dimulai dengan apa yang namanya wudu, al-wudu qablahu. Kita berwudu seperti wudu kita mau sholat. Ya nawaitu raf'ul hadatsil asghar, juga niatnya seperti niat wudu seperti sholat. Dengan sunnah-sunnahnya, dengan adab-adabnya seperti yang dijelaskan di pertemuan yang lalu. Sahabat Ustaz Alwi Habsyi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Habib Alwi Habsyi. Setelah kita wudu, kemudian di sini ulama mengatakan, Ustaz, di sini ya kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau saya wudu kan, hadas kecil saya terangkat, kemudian nanti saya mandi,
ketika saya mandi, akhirnya tangan saya memegang kemaluan saya. Dan wudhu saya batal. Terus sia-sia berarti wudhu saya. Saya wudhu, kemudian saya mandi. Saya pegang kemaluan, akhirnya batal. Wudhu lagi nanti di akhir. Terus gimana Ustaz solusinya? Sama ulama di sini dikasih solusi. Caranya bagaimana? Hendaknya kalian sebelum wudhu, kalian memulai mandinya bukan dengan wudhu. Tapi dengan apa? Dengan istinja. Jadi setelah lepas pakaian, yang dimulai apa? Istinja. Bersihkan kemaluan depan dan kemaluan belakang. Istinja kita bersihkan dengan niat nawaitu raf'ul hadatsil akbar. Dengan niat mandi. Jadi kalau ditanya, kapan niat mandi? Ketika apa? Istinja. Jadi kalau kita istinja, di awal ini sebelum wudhu kita istinja. Berarti kita sudah mengatakan bahwasanya di kemaluan kita itu hadas besarnya sudah apa? Sudah terangkat. Jadi ketika kita mandi nanti, tidak perlu lagi kita basuh. Tidak perlu kita apa? Pegang lagi. Paham ya sampai sini? Jadi kita mulai sebelum wudhu apa? Istinja dulu. Istinja dengan niat apa? Nawaitu raf'ul hadatsil akbar atau niat mandi wajib. Jadi kita istinja niat mandi wajib di sini agar daerah kemaluan depan dan kemaluan belakang kita sudah terangkat hadasnya, baru kita wudhu. Setelah kita wudhu secara sempurna dan secara sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, hukum-hukumnya semuanya kita lakukan, baru setelah kita wudhu kita masuk ke mulai di mandi. Mandinya bagaimana? Di sini Imam Syafi'i membagi anggota tubuh kita menjadi 5 bagian. Jadi mandinya bukan asal-asalan, tapi ada pembagian. Bagian yang pertama adalah kepala, dan ini yang pertama kita basuh. Kita ambil gayung pertama, kita guyur di kepala kita. Berapa kali? 3 kali. Kepala 3 kali. Semuanya. 2, 3. Ya, kepala semuanya. 3 kali. Setelah kepala 3 kali, bagian yang kedua. Bagian yang kedua apa? Bagian yang kedua, badan kita bagi menjadi 4. Yang pertama, bagian depan daerah kanan. Jadi kita bagi menjadi bagian depan daerah kanan. Ini kita ambil juga 3 kali. Sampai bawah, sampai kaki. Ini bagian depan aja. 3 kali. Sudah? Habis itu bagian belakang yang kanan. 3 kali juga. Bagian depan, bagian belakang yang kanan. Kemudian yang ketiga, bagian depan yang kiri. Ya, bagian depan yang kiri 3 kali. Habis itu yang keempat, bagian belakang yang kiri. Jadi badan kita dibagi menjadi 4. Berarti semuanya berapa? Ada 5. Kepala, kemudian bagian depan kanan, bagian belakang kanan, kemudian bagian depan kiri, bagian belakang kiri. Ustadz, kenapa kok dibagi jadi kayak gini? Kenapa kok tidak langsung saja? Ya, dibagi-bagi pakai tambah ruwet. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa? Pentingnya yang namanya perhatian. Karena kalau kita ini ada yang luput satu daripada kulit atau satu daripada rambut kita yang tidak kita basuh, bahaya sekali. Berarti mandi kita tidak sah. Kemudian kalau tidak sah berarti nanti wudhunya juga tidak sah karena hadasnya masih ada. Nanti sholat kita juga tidak sah. Ibadah kita semuanya tidak sah. Maka sampai ulama mengatakan dibagi seperti ini biar kalian bisa fokus perhatian. 3 kali di sini harus semuanya sampai ke dalam pori-pori semuanya, rambut dan kulit semuanya terkena. Itu cara mandinya. Kemudian apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan yang pertama lipatan-lipatan kulit. Kalau orang gemuk biasanya ya perutnya di sini. Lipatan perut atau di pusarnya. Ketiak, lipatan di ketiak. Ya, atau lipatan-lipatan di kaki. Harus diperhatikan. Begitu juga mata. Ya, ini mata ini biasanya sering apa namanya? Sering dilalaikan. Bangun tidur ada apanya? Kotoran mata itu, ya. Setelah mandi, lah kok kotorannya masih ada? Berarti di dalam kotorannya tidak terkena air. Kalau tidak terkena air berarti tidak sah mandinya. Kan harus fokus. Mata. Kemudian hidung. Ya, hidung ini. Tidak perlu sampai masuk. Ya, hidung ini harus
dikenakan. Kemudian telinga, lipatan-lipatan telinga atau belakangnya ini juga fokus. Leher, lipatan-lipatan kulit di leher harus diperhatikan. Sela-sela tangan, jari-jari. Cara menyela-nyelainya bukan seperti ini. Ya, cara menyela-nyelainya dari atas ke bawah. Cara menyela-nyelainya sunnahnya seperti ini. Kalau gini hukumnya makruh. Tashbik. Sunnahnya seperti ini. Kemudian kaki juga seperti itu. Jari-jari kaki diperhatikan. Kuku. Perhatikan yang kukunya panjang, khususnya yang ada kotorannya. Kuku ini permasalahan kotorannya dilihat, ulama berbeda, ada hukumnya. Kalau kotorannya tersebut kotoran yang dari luar, misal kotorannya karena ada makanannya atau ada pasir ataupun cat ataupun apa, nah ini kotoran berarti dari luar. Kalau dari luar kemudian air menghambat masuknya air, maka tidak sah. Harus dibersihkan. Baru mandi. Tapi kalau kotorannya dari dalam memang, seperti keringat, bekas keringat, ya, jadi hitam karena bekas keringat, bukan karena kotoran yang dari luar, maka tidak masalah. Tapi lebih afdal dibersihkan semua. Karena jika sampai menghalangi masuknya air, maka tidak sah. Juga khususnya perempuan kalau pakai apa? Kitek, ya itu bisa mencegah masuknya air, harus dibersihkan sebelum mandi wajib. Ya juga anak-anak yang belajar biasanya kalau pakai tip ek itu, ya di tangannya biasanya terkena tip ek, harus dibersihkan. Atau orang-orang pekerja yang ngerja di cat atau di semen itu harus difokus dibersihkan dulu, ya dibersihkan sebelum wudhu atau sebelum mandi, baru dia mandi. Karena kalau sampai luput ya boleh. Dan juga pecahan-pecahan yang ada di kaki. Ya, biasanya kalau kakinya ada yang pecah-pecah, itu harus dibersihkan. Ustaz, kalau tak bersihkan keluar darah ini, ya jangan. Ya, pokok jangan sampai membahayakan aja. Selama tidak sakit dan selama tidak berbahaya, wajib dibersihkan. Tapi kalau sudah sampai batas yang sampai melukai, maka